saya hanya memperjuangkan pluralisme. Terus digebukin mau sampai mati. Kan, is it worth it? Kan pertanyaan besarnya kan itu. Saya itu pada dasarnya seringkali orang salah menyangka saya pada dasarnya orang yang religius, jadi spiritualis. Oh iya. Saya merasa bahwa ada message dari Tuhan. Ada alasan Tuhan kenapa dia membiarkan saya sehat kembali. Kemudian setelah saya mendengar Anda, saya merasa bahwa benar juga ya. Ini kan nggak pernah saya pikirkan. Ternyata saya selama ini punya pandangan yang salah mengenai Anies Baswedan. Saya tidak akan dengan malu-malu mengatakan kepada publik, saya cabut ya kritik saya terhadap Anies. Karena ternyata dia adalah orang yang jauh lebih baik dari apa yang saya bayangkan semula. Ada juga yang isu-isu, wah ini mah bayarannya gede nih Bang Ade nih masuk PSI. Waduh. Halo Eramania, balik lagi di Speak Up, eranya bersuara, dan sekarang saya lagi ada di Menteng nih, bersama salah seorang yang cukup kontroversial karena banyak yang kagum dan banyak juga yang benci nih. Kita bakal kenalan lebih dekat dan lebih jauh. Di samping saya udah ada Bang Ade Armando. Halo Bang Ade. Halo. Apa kabar nih Bang? Baik, alhamdulillah. Transisi dari seorang akademisi terus sekarang full time politikus gitu ya. Apa perubahan paling besar Bang yang Bang Ade rasakan? Ya, sebetulnya juga pada saat yang sama saya kehilangan mengajar ya. Saat-saat mengajar, dan bukan hanya itu, berada di lingkungan Sivitas Akademika UI ya. Ketemu dengan teman-teman kolega dosen, diskusi gitu ya, bikin rapat dan segala macam. Baca buku, bikin penelitian ya. Ya hal itu sekarang menjadi sebuah kemewahan kan. Saya tidak lagi, nggak mungkin saya bertahan terus di kegiatan-kegiatan itu karena memang makan waktu kan. Jadi saya sebenarnya kehilangan lingkungan akademis. Tapi kan penggantinya menurut saya sepadan lah ya. Saya masuk ke lingkungan PSI yang mungkin bukan kaum intelektual, bukan dosen, tapi juga adalah para aktivis yang berjuang buat Indonesia. Dan saya hari demi hari ya sekarang jadinya terlibat dalam ya sebuah gerakan politik ya. Jadi nggak apa-apa juga kehilangan di suasana akademik, tapi memperoleh suasana yang baru. Tapi jangan salah ya, saya masuk PSI, jangan bayangkan PSI itu seperti sebuah partai politik yang isinya orang berpolitik gitu. Iya gitu. Enggak. Kan ada juga yang isu-isu, wah ini mah bayarannya gede nih Bang Ade nih masuk PSI. Waduh, siapa yang bilang begitu? Saya nggak dibayar sama sekali untuk pindah ke PSI. Berarti memang pengen masuk, Bang Ade yang mendekati PSI atau PSI yang menawarkan? Saya yang mendekati PSI. Karena ya perjalanan hidup saya akhirnya membawa saya pada titik di mana saya menyimpulkan bahwa cara terbaik untuk mengabdi pada bangsa ini adalah mencoba masuk ke parlemen. Oh gitu ya. Okay. Ya kan selama ini saya adalah seorang dosen yang menulis, yang bicara, juga dimuat di ya, YouTuber dan seterusnya. Dan itu juga kontribusi ke masyarakat kan? Kontribusi ke masyarakat. Ya, tapi kan dalam artian kita mengkritik, tapi mengkritik dari luar kan. Nah pada titik tertentu kebetulan saya melihat ada peluang untuk bisa masuk ke dalam. Dan peluang itu hanya ada di PSI kan. Karena itulah saya berinisiatif untuk ngomong ke PSI. Saya mau tuh masuk ke PSI dan menjadi salah seorang aktivis PSI, apakah jadi calon legislatif ya. Karena ini adalah sebuah cara terbaik bagi saya untuk kalau ingin membawa perubahan dari dalam sistem kan. Setelah sebelumnya dari luar aja, terus gitu. Kan ya. Nah, tadi Bang Ade bilang ini satu-satunya peluang nih PSI. Ya. Sedangkan parpol kita tahu ada banyak yang lolos juga pemilu 2024 ya. Apakah tidak melihat peluang di luar PSI Bang? Buat saya, kalau saya tidak. Ya. Kenapa? Baik dari pull factornya maupun push factornya. Jadi pertama adalah pull factor itu artinya saya nggak yakin ada partai yang akan nyaman untuk menawarkan, menerima saya bahkan untuk bisa menjadi anggota partai mereka ya. Karena chemistry-nya buat mereka pasti nggak nyambung dengan saya yang bawaannya kritik sana, kritik sini, kritik sana, kritik sini kan. Jadi merekanya juga saya yakin nggak merasa nyaman, antusias, tinggal nyaman. Satu kolam dengan saya.
nggak usah satu kolam, saya berada di kolam mereka aja. Buat mereka barangkali itu adalah sebuah gangguan kan, dari sisi itu. Di sisi lain bahwa push factor dari sayanya juga begini, ya kalaupun saya punya peluang, saya kan harus memilih partai yang sejalan dengan idealisme saya kan. Bang Ade juga pernah bilang PSI ini yang satu-satunya sejalan dengan akal sehat. Dengan akal sehat saya ya. Saya ingatkan ya, akal sehat saya bukan akal sehat semua orang. Jadi orang nggak usah bisa tersinggung ya. Orang lain tidak setuju Betul, dengan itu. bisa aja. Nah, jadi yang sesuai dengan ideologi saya, dengan akal sehat saya. Misalnya yang paling jelas kan saya selama berpuluh-puluh tahun ya 2 hal utama yang saya perjuangkan adalah melawan korupsi, melawan intoleransi, ya, kan? Radikalisme. Ya kan? Di bawah intoleransi ada radikalisme, ekstremisme, ada syariah, perjuangan untuk menegakkan negara agama dan seterusnya kan. Itu sudah lama saya lakukan perjuangan melawan itu semua. Nah, saya melihat bahwa partai yang konsisten berada di jalan yang sama, jadi anti korupsi, anti intoleransi, anti radikalisme, hanyalah PSI. Jadi make sense-nya dalam artian itu. Kalau yang lain, ya mungkin ada partai besar, dan saya tetap menghormati partai-partai besar itu, tapi barangkali partai-partai tersebut tidak memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh PSI. Dan buat saya yang paling relevan adalah bergabung dengan PSI. Tapi PSI juga mau bersedia. Jadi ketika saya datang langsung mereka bilang welcome, silahkan. Jadi itu yang maksud saya, peluangnya tuh memang cuma itu satu-satunya. Jadi ketika sekarang tahun 2023 ini, sebetulnya kan saya memutuskannya bukan 2023, tapi 2022. Ketika saya, kalau Anda ingat saya pernah dikeroyok pada 11 April 2022. Itu kan sebetulnya salah satu hal terpenting dalam hidup saya kan. Karena ketika itu sebetulnya praktis peluang saya untuk hidup ketika itu sudah sangat kecil. Jadi maksud saya begini, dokter yang memeriksa saya itu mengatakan bahwa kalau dia melihat bentuk pengeroyokan terhadap saya yang sedemikian brutal, dia merasa bahwa saya harus bersyukur kepada Tuhan karena saya selamat tanpa cedera serius. Jadi harusnya dia bilang normalnya gitu. Normalnya ini udah wassalam nih. Bisa wassalam atau cedera serius. Cedera serius, mungkin ada efek jangka panjang. Efek jangka panjang di otak saya misalnya di. Karena jujur saya waktu itu kabar tuh beredar, kan foto Bang Ade, videonya juga kan ada. Tuh. Saya nggak kalau bahasa aja tuh nggak tega ngelihatnya gitu. Anda percaya atau tidak sampai sekarang saya nggak berani lihat. Bahkan Bang Ade sendiri yang merasa. Iya dong, karena sampai sekarang jelas masih ada efek traumatiknya kan. Masih sampai sekarang Bang? Masih ada dalam artian saya sekarang menjadi tidak nyaman langsung yang merasa secara psikologis itu terganggu kalau saya berada di lingkungan banyak orang yang saya nggak kenal. Ya, makanya saya agak milih-milih nih sekarang. Tidak berjalan ke sembarang tempat tanpa saya kenal daerahnya atau saya tahu ada yang mengamankan saya atau apa. Nah, kembali ke tadi, ya ketika itu saya merasa bahwa saya ditakdirkan untuk selamat. Ya, karena dokternya bilang this is a miracle, dia bilangnya miracle, jadi keajaiban nih, bahwa Anda tuh ternyata otaknya nggak terganggu gitu ya, badannya nggak ada yang remuk, retak, patah segala macam, nggak ada, betul-betul kembali sehat seperti sedia kala. Ketika itu udah selesai. Nah, ketika itulah saya merasa bahwa saya itu pada dasarnya seringkali orang salah menyangka saya pada dasarnya orang yang religius, jadi spiritualis. Saya merasa bahwa ada message dari Tuhan. Jadi ada alasan Tuhan kenapa dia membiarkan saya sehat kembali atau tidak mati lah. Kalau pakai dugaan tadi Anda ya, harusnya udah mati ini. Ini enggak. Harusnya cacat permanen, enggak juga. There must be a reason for everything kata orang kan. Nah, dalam hal ini saya merasa Tuhan ingin agar saya menuntaskan pekerjaan-pekerjaan saya dalam artian gini. Barangkali selama ini saya masih sebagai intelektual, sebagai dosen, sebagai aktivis, penulis, YouTuber,
sekarang bisa nggak berjalan satu langkah lebih jauh lagi, betul-betul masuk, ya. Karena saya merasa menjadi tidak adil juga kalau saya cuma ngeritik orang, tapi saya nggak berani mengambil risiko untuk terlibat di dalamnya, kan, ya. Ya, saya seharusnya seperti ditantang oleh Tuhan, ya kamu harus masuk sekarang, rasakan sendiri apa yang kamu harus hadapi, kan. Jangan ngeritik-ngeritik anggota DPR tuh korup segala macam. Cuman kalau lu jadi anggota DPR, lu korup juga nggak gitu kan? Kan orang bilang begitu orang punya kekuasaan itu membawa perubahan kan, ya. Yang atau tadi membawa sifat asli orang itu, Bang. membawa sifat asli. Tapi bahkan kalaupun sifat asli saya itu taruhlah nggak pernah korupsi, tapi kalau all of a sudden Anda berada dalam sebuah wilayah di mana uang itu mengalir, tawaran-tawaran itu mengalir, Anda tahu kalau Anda menerima uang itu Anda sebetulnya tidak akan terkena apa-apa misalnya, Anda akan mengambil pilihan apa? Kira-kira gitulah logika saya. Okay. Nah, jadi kalau saya cuma mengkritik dari luar tanpa berani mengambil keputusan masuk ke dalam, menurut saya itu nggak adil saya. Saya not fair kata orang Inggrisnya kan. Tidak adil dalam artian nggak fair dong. Lu cuma ngomong dari luar tapi lu nggak berani masuk ke dalam. At least sekarang saya memutuskan saya coba masuk ke dalam. Belum tentu lolos. Oke, mencoba ini. Mencoba dulu, gitu ya. Jadi sehabis saya mengalami pengeroyokan di rumah sakit itu kan saya berpikir, sesudah ini apa yang harus saya lakukan, ya. Karena salah satu opsinya adalah menghadapi kebrutalan orang yang nggak masuk di akal itu. Ya mungkin sebaiknya kamu mundur. It's too much gitu loh. Udah not worth it lah. Kamu memperjuangkan apa terus dipukulin sama orang dan nggak dapat apa-apa juga tuh. Jadi ngerti nggak? Jadi saya hanya memperjuangkan pluralisme. Terus digebukin mau sampai mati. Kan is it worth it kan pertanyaan besarnya kan itu. Itu layak nggak Anda memperjuangkan itu? Kalau untuk itu Anda bisa mati. Apa nggak lebih baik Anda menjadi dosen aja nulis? Ini nggak usah bawa-bawa nggak usah masuk ke wilayah-wilayah yang terlalu sensitif sehingga resikonya menjadi terlalu besar. Itu di satu sisi, atau di sisi lain adalah justru berlangkah lebih jauh. Dan saya menyimpulkan bahwa yang kedua tadi tuh. Yang kedua nggak mungkin lah Tuhan tuh kepengen agar saya mundur. Semisal nih, kalau saya dengar dari cerita Bang Ade tadi, tidak ada peristiwa tahun lalu itu, mungkin Bang Ade juga nggak akan memutuskan untuk bisa jadi. Jadi ya. Ya jadi kalau semua berjalan normal, mungkin dorongannya ya, tarikan untuk melakukan langkah yang extraordinary ini mungkin tidak. Kalau saja tidak terjadi tragedi 11 April itu, saya mungkin hidupnya normal. Saya menjadi mungkin jadi konsultan ya, menjadi kasih masukan, kritik segala macam. Tapi mungkin tidak terpikir untuk jadi seorang anggota PSI dengan meninggalkan kampus, apalagi kemudian mencoba menjadi anggota DPR. Balik ke peristiwa yang tadi itu, karena itu kan berhubungan dengan Bang Ade bilang sebenarnya saya ini religius dan spiritualis dari dalam sendiri gitu ya. Tapi Bang Ade dipukuli oleh ya katakanlah kelompok yang kanan terlalu ekstrim itu. Bang Ade dibilang musuh Islam udah banyak lah saya dengar seperti itu ya. Ya. Dan Bang Ade sendiri Muslim sebenarnya kan? Muslim gitu. Gimana pendapat Bang Ade gitu ya sebagai seorang Muslim dan banyak yang bilang musuh Islam dengan pernyataan-pernyataan Bang Ade yang ada di YouTube dan sebagainya gitu. Iya. Saya rasa pertama-tama sebetulnya musuh saya adalah mereka yang selama ini merasa mereka punya otoritas di dalam dunia Islam, di dalam agama, dan orang-orang itu terganggu dengan kehadiran orang seperti saya yang berani bicara terbuka, menantang apa yang mereka doktrinkan kepada umat mereka. Mereka kan sudah berpuluh tahun kali ya hidup dalam zona di mana apapun yang mereka katakan itu dianggap sebagai kebenaran. Bahkan orang bertanya kepada mereka tentang apa hukumnya ini, apa hukumnya itu.
Itu kan otoritas yang luar biasa dimiliki oleh para pemuka agama itu. Nah, datanglah orang seperti saya yang bukan siapa-siapa, artinya bukan siapa-siapa. Saya tidak datang dari latar belakang pendidikan keagamaan tinggi kan. Saya bukan dari UIN, saya bukan seorang awam, seorang warga biasa yang dengan akal sehatnya, yang tentu saja setelah saya melakukan juga bacaan terhadap membaca berbagai literatur tentang keislaman kan, kemudian men-challenge mereka. Nah, buat mereka itu menakutkan. Karena otoritas yang mereka miliki sekian lama dan sekian lama tidak tidak ditantang, tidak digugat, tidak tergoyahkan. Sekarang tergoyahkan. Itu kan implikasinya bisa panjang tuh. Ketika mereka kehilangan otoritas. Mereka lah yang marah dengan orang seperti saya kan. Karena itulah mereka harus menggerakkan orang-orang di ya pengikutnya, pendukungnya untuk menghancurkan, mendelegitimasi, menghancurkan legitimasi saya sebagai orang yang berani menggugat, melawan. Nah, cara untuk menghancurkan legitimasi saya adalah dengan menuduh saya adalah seorang yang kafir, seorang yang murtad, seorang yang sok tahu, seorang yang pada dasarnya tidak belajar agama, tapi berani-beraninya gitu ngomong agama. Dan untuk itu harus diulang-ulang kan, bahwa saya adalah penista, saya adalah penoda agama. Dan si pengikutnya ini yang sudah berpuluh tahun juga didoktrin oleh para pemimpin pemuka agama, itu kan memang akan menerima apapun yang didoktrinkan kepada mereka sebagai kebenaran. Nah, mereka inilah yang kemudian menjadi korban. Mereka inilah yang kemudian menjadi percaya bahwa saya memang penoda agama, saya penista agama. Ketika saya kan hadir di pengadilan orang-orang yang mengeroyok saya itu, kan mereka mengaku bahwa atau mereka betul-betul merasa tidak bersalah sudah memukuli saya, karena mereka sangat percaya bahwa saya memang menodai agama Islam. Karena itu saya layak untuk bahkan dibunuh tepatnya, bukan hanya dipukuli, dibunuh ya. Dibunuh. Karena kan gini, kalau Anda lihat ada peristiwanya, saya dipukul, saya jatuh, ditendangi berulang-ulang, saya nggak minta ampun, saya nggak minta tolong ketika itu ya. Tapi nggak ada rasa kasihan mereka. Jadi seharusnya ketika orang sudah tidak berdaya, kan mereka tinggalkan kan. Anda ingat bahwa saya hampir ditelanjangi kan. Untung saya masih ada celana dalam. Ya, celana saya ditarik kan, itu dalam rangka mempermalukan saya, menghina saya, bahkan membunuh saya kalau dilihat tendangan-tendangannya kan. Nah, orang-orang ini ya, kalau Anda katakan tadi soal saya sebagai orang yang menghina agama Islam, saya tidak merasa sepenuhnya marah dengan mereka yang melakukan kekerasan terhadap saya itu. Tapi terhadap otoritas. Terhadap mereka yang punya otoritas dan kemudian menyebarkan kebohongan tentang saya itu. Nah, orang itu adalah sumber masalah di negara ini. Kita bukan cuma mereka yang jadi sumber masalah ya. Tapi orang-orang yang mengajarkan agama dengan cara yang sempit, yang tidak menggunakan akal, yang seolah-olah menggambarkan diri mereka sebagai keturunan nabi ya, utusan Tuhan yang bukan utusan Tuhan lah, tapi orang yang mewarisi ulama di masa lalu ya. Orang-orang inilah yang menjadi salah satu persoalan terbesar di bangsa ini, karena barangkali sebagian sadar, sebagian melakukannya dengan tidak sadar. Mereka terus-menerus membiarkan bangsa ini menjadi bangsa yang terbelakang, yang tidak berpikir. Nah, ini balik ke perjuangan yang Bang Ade berusaha capai ya dengan bergabung di PSI gitu. Tadi Bang Ade juga bilang sendiri kan, kita ini nyoba masuk ke parlemen gitu, bisa aja enggak, bisa aja lolos gitu ya. Ketika nanti itu Bang Ade ya apes-apesnya ya, saya tapi nggak doain Bang, tapi misal tidak masuk ke parlemen. Bagaimana pandangan perjuangan politik ke depannya gitu Bang, di luar parlemen? Pertama, kita harus lihat kalau sampai PSI tidak lolos lagi, kan mungkin nggak sih akhirnya PSI itu bubar? Kan mungkin. Ya, saya nggak tahu, karena saya sih masih melihat
teman-teman di sana itu penuh semangat. Tapi kalau 2 kali berturut-turut tetap nggak lolos, kan bisa saja kemudian akhirnya tidak ada lagi pihak yang mau mendanai, yang membantu dan seterusnya. Nah, maksud saya begini, kalau dia nggak lolos tapi dia tetap ada sebagai sebuah partai, saya bertahan di partai itu, ya. Saya akan cari uang di tempat lain, ya. Tapi saya lihat gini Bang, kalau saya dari kacamata awam ya, kalau ngelihat cara komunikasi PSI belakangan, saya ngerasa di media sosial terutama lebih baik dan ngena ketimbang dulu. Ini saya mau nanya Bang Ade, selaku dosen komunikasi kan. Kalau menurut Bang Ade gitu juga gak melihatnya? Pola komunikasi ya, ini saya sih nge-scroll Twitter aja, wah ini lebih enak sekarang nih gitu, lebih smooth, halus gitu. Ya, kan Anda meminta saya untuk berkomentar tentang sesuatu yang dimana saya terlibat di dalamnya. Iya sih, kita belajar tentang bagaimana cara berkomunikasi yang lebih bisa diterima. Jadi substansi perjuangannya tidak pernah berubah, tetap perjuangan melawan intoleransi, melawan korupsi terus. Tapi sekarang kan orang udah dulu kan 5 tahun yang lalu baru belajar sama sekali. Sekarang udah belajar dong, ya. Tapi kan kalaupun Anda lihat caranya menjadi lebih apalah istilah Anda tadi ya, lebih ngena kali ya, ya. Tapi kan sebetulnya substance-nya kan nggak berubah. Oke, substance-nya itu aja gitu ya. Tetap kan. Perjuangannya yang tadi. Perjuangannya nggak menjadi, udah kita tinggalin deh. Perjuangan melawan korupsi udah nggak sanggup kita. Kan nggak kan. Walaupun saya tahu itu nggak populer dan dibenci oleh partai-partai lain. Para elit-elit ini ya. Iya, jelas lah. PSI itu saya heran, sebenarnya heran itu bukan kata yang tepat, tapi saya melihat langsung bagaimana ada partai-partai besar yang benci sekali sama PSI. Padahal kan dalam bayangan saya, PSI itu masih kecil. Sekarang itu suaranya masih 1%. Kenapa kalian menjadi begitu membenci kami ya? Sampai kemarin itu yang PSI kan yang mendeklarasikan Ganjar duluan Bang ya. Paling awal. Paling awal tuh, tapi PDI kemudian mendeklarasikan Ganjar. Sama sekali tuh nggak disebut. Betul. Anda aja yang berada di luar politik kan, partai politik kan bisa lihat kan, kenapa nggak disebut kan? Itu yang saya bilang, saya nggak ngerti apa susahnya menyebut bahwa sebelum ini sudah ada PSI dan sekarang ada P3, ada PAN mendukung Ganjar. Nah, itu kan pasti datang dari rasa ketidaknyamanan. Emang paling gampang bilang ya barangkali lupa PDIP. Saya sih yakin nggak, bukan soal lupa, tapi sengaja tidak menyebut nama PSI. Berarti memang menurut Bang Ade, PDI sengaja nggak menyebut PSI? Ya, itu memang nanti ada orang yang akan bilang, wah ini spekulatif nih, padahal sebenarnya PDIP, Pak Hasto itu sekedar lupa aja, saking nggak pentingnya PSI. Saya sih nggak, sebagai orang yang belajar ilmu komunikasi, saya sih nggak yakin itu. Itu hampir pastilah. Sebelumnya juga PSI sudah berulang kali berada dalam posisi yang tidak terlalu damai ya. Jadi kayak PDIP sudah beberapa kali kok sebelumnya menyuarakan ketidaksukaan mereka terhadap PSI. Dan sekarang itu diulang lagi dengan sengaja tidak menyebut nama PSI ketika bicara tentang Ganjar kan. Ini sebelum kita akhir karena nggak kerasa udah cukup lama. Saya sebenarnya pengen ngobrol lebih lama mungkin di lain waktu. Tapi saya ada pertanyaan terakhir nih Bang yang banyak juga saya terima gitu terkait sekarang udah mulai masuk tahun-tahun politik dan buzzer ini makin banyak diperbincangkan gitu. Ada yang mempertanyakan gitu. Saya pengen tahu pendapatnya Bang Ade terkait buzzer politik ini dalam kehidupan ini ya. Demokrasi kita, politik Indonesia gitu. Ya gini, sebenarnya buzzer itu bukan sesuatu yang harus ditolak ya. Tidak dengan sendirinya buruk. Itu kan pada dasarnya kalau kita bicara tentang marketing saja kan ya konsep buzzer itu datang dari konsep marketing kan. Nah masalahnya di Indonesia ini ada banyak orang yang bersedia menjadi buzzer ya.
atau mengelola buzzer, mengkoordinasi buzzer, tapi untuk hal-hal yang sebetulnya bukan saja bisa saja melanggar hukum, tapi juga yang lebih prinsipil buat saya adalah melanggar etik, ya. Jadi misalnya saja soal buzzer yang kerjaannya adalah menyebarkan kebohongan, buzzer yang kerjaannya adalah menyebarkan kepalsuan, ya, disinformasi, fitnah, ya, penghinaan terhadap lawan. Kan buzzer semacam itu yang menjadi masalah. Kalau buzzernya orang-orang pinter gitu ya, yang kemudian berbicara dengan cara yang kritis, yang proporsional, yang rasional gitu kan nggak ada masalah kita, ya. Buzzer adalah kan dia memang ngebuzz gitu ya, menggaungkan, mendengungkan. Tapi kalau misalnya yang didengungkan adalah pikiran-pikiran yang rasional gitu, jadi sumber informasinya atau koordinator di buzzernya, kalau saja mereka tuh menyebarkan pikiran-pikiran yang memang challenging gitu, yang tadi itu yang tetap proporsional, tetap rasional, tetap kritis, kemudian bertarung di lapangan dengan lawannya pula yang menggunakan cara pendekatan yang sama, kan bagus juga buat publik kan, ya. Masalahnya kan enggak, jadi bukan buzzernya sebetulnya yang jadi masalah. Yang masalahnya adalah pusat-pusat komando komunikasinya yang bersedia melakukan apa saja untuk memenangkan pertarungan. Dan di dalamnya ada yang namanya fitnah, kebohongan, manipulasi, penghinaan, ya. Bahkan kadang-kadang masuk ke area yang melanggar kesusilaan misalnya. Kan itu yang harus kita lawan. Buzzer kan cuma ikut rame-rame mendengungkannya. Saya tidak pernah menjadi buzzer karena agak mengherankan juga kalau orang menganggap saya buzzer, karena kan saya yang mencetuskan idenya. Saya bukan sekedar orang yang menjadi iya benar top gitu kan, atau menyerang orang karena cara pandang dia dengan sekedar mengatakan bahwa goblok lu dan segala macam. Kan enggak, saya kan dari hari ke hari saya melahirkan argumen-argumen saya kan yang sangat terbuka untuk dikritik, sangat terbuka untuk dipertanyakan, dikecam, digugat. Dan Bang Ade juga no problem dengan itu. No problem dengan itu sama sekali, ya. Nah, kalau di dalam pertarungan politik lebih banyak orang-orang semacam ini, saya nggak, apakah dari PDIP, apakah dari Gerindra, apakah dari Demokrat, yang muncul adalah orang-orang yang berbicara secara secara tertata, dengan dalam artian akal sehat, rasional, kritis, proporsional, ya, kemudian berdebat di ruang publik, itu sehat sekali buat kita. Dan publik, saya akan mengatakan, biarkan publik memutuskan. Mereka dengarkan nih perdebatan kita ya, tapi perdebatannya harus dengan cara yang sehat, cara yang benar. Dan saya sih orang yang sangat terbuka kalau kemudian orang bisa menunjukkan bahwa argumen Ade Armando itu salah. Kalau saya sampai dibegitukan dan ternyata orang itu benar, setelah saya dengar benar juga nih orang ya, saya tidak akan merasa malu-malu untuk mengatakan kali ini saya setuju, saya menarik semua argumen saya. Ketika ada yang bisa meyakinkan Bang Arde kalau argumen Bang Ade sebelumnya salah. Persis seperti kalau Anda bisa meyakinkan kenapa saya harus mendukung Prabowo gitu ya. Kan tadi saya sudah sampaikan argumen saya. Terus Anda bantah nih, nggak benar Bang. Prabowo melakukan ini. Atau Anies, kan yang paling sering saya serang Anies ini. Anies itu sebenarnya orang baik, dia ini kontribusinya buat bangsa, bla bla bla. Yang kemudian setelah saya mendengar Anda, saya merasa bahwa benar juga ya. Ini kan nggak pernah saya pikirkan. Ternyata saya selama ini punya pandangan yang salah mengenai Anies Baswedan. Saya tidak akan dengan malu-malu mengatakan kepada publik, saya cabut ya kritik saya terhadap Anies. Karena ternyata dia adalah orang yang jauh lebih baik dari apa yang saya bayangkan semula. Harusnya saya mengimbau ya, masing-masing partai itu punya juru-juru bicara yang semacam ini, punya komandan-komandan kampanye yang bekerja, berpikir dengan cara seperti ini, buat bangsa loh ini, gitu. Terima kasih Bang Ade Armando untuk waktunya, dan saya tunggu 2024 gimana nanti perjalanan karirnya, tapi saya doakan
Semoga tidak lagi terjadi tragedi seperti tahun lalu. Makasih. Ya. Ya. Sekian Bang Ade, saya pamit dulu kalau gitu. Era Mania, kita saksikan episode-episode selanjutnya tetap di era.id.